Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan timnya ketika mengalahkan tim divisi Championship Fulham 4-1 pada laga babak keempat Piala FA Sabtu malam. "Ya, saya puas dengan performa Manchester City, terutama di babak kedua," ujar Pep Guardiola, dikutip dari situs resmi klub. Pep Guardiola mengatakan Fulham merupakan tim yang sangat banyak mencetak gol di Eropa karena mereka adalah tim yang bagus ditopang oleh pemain-pemain luar biasa. Dirinya mengaku sudah berbicara banyak kepada anak asuhnya bahwa pertandingan Fulham akan berjalan berat dan meminta mereka untuk menunjukkan penampilan dominan karena lawan mereka yang kerap memonopoli bola. Menurutnya babak kedua berjalan lebih baik karena mereka menyesuaikan tekanan dibanding babak pertama yang berjalan tidak terlalu bagus. Ketika sebuah tim berada di posisi atas divisi Championship, itu karena mereka bagus. Mereka adalah salah satu tim yang mencetak banyak gol di Eropa karena mereka sangat bagus. Marco, pelatih Fulham, telah membuat tim yang luar biasa. Kami berbicara banyak dengan pemain soal bagaimana sulitnya ini, dan kami harus bertarung dan berlari dan bertahan dengan baik karena mereka adalah tim yang memonopoli bola. Babak kedua lebih baik. Kami menyesuaikan tekanan kami di babak pertama, di mana itu tidak bagus, ungkap Guardiola. Manchester City berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 4-1 berkat gol dari Ilkay Gundogan, John Stones, dan Riyad Mahrez. Sedangkan gol Fulham dicetak oleh pemain muda potensial Fabio Carvalho. Julian Alvarez resmi menjadi pemain Manchester City. Bintang muda Argentina itu senang betul jadi bagian proyek The Citizen. City merekrut Alvarez dari River Plate di bursa transfer musim dingin lalu. Kabarnya raksasa Liga Inggris merogoh kocek sampai 17 juta euro, belum termasuk bonus. Meski sudah direkrut City, Alvarez tetap akan bertahan di Argentina sampai Juli mendatang. Ia baru akan datang pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain yang sempat menjalin tryout bersama Real Madrid itu akhirnya buka suara soal kepindahannya. Alvarez mengaku bahagia dan sudah berbincang dengan manajer Pep Guardiola. "Ya, saya senang. Bicaralah dengan perwakilan saya," klub berbicara. Dan kemudian terjadi, kata Julian Alvarez soal kepindahannya ke Manchester City kepada ESPN Football Argentina. "Saya sudah berbicara dengan Guardiola, mengobrol sedikit. Saya pengagumnya. Dia menyambut saya dan senang karena saya bergabung dengan proyeknya. Guardiola menyambut saya, memberi selamat kepada saya atas apa yang saya telah lakukan. Dia senang saya bergabung dengan proyek Manchester City selama beberapa tahun ini," jelasnya. Pemain 22 tahun itu menjadi bintang River Plate dalam 4 musim terakhir. Julian Alvarez sudah punya 95 penampilan dan bikin 34 gol, serta membantu memenangkan gelar Copa Libertadores 2018, Copa America 2018-2019, dan Primary Division 2021. Federasi Sepak Bola Inggris baru saja menyelesaikan proses undian putaran kelima Piala FA Cup 2021-2022. Belum ada big match yang bakal tersaji dari babak ini. Proses drawing ini dilakukan oleh mantan striker Manchester United, Andy Cole. Sayang, setan merah sudah terlebih dahulu tersingkir di putaran keempat usai kalah adu penalti dari Middlesbrough. Rencananya laga-laga dari putaran kelima ini akan digelar pada pekan yang dimulai Senin 28 Februari 2022 mendatang. Pemenang dari laga babak ini akan mendapat uang senilai 180.000 pound sterling. Para tim papan atas Premier League masih belum bertemu lawannya sepadan, termasuk Manchester City yang akan melawat ke markas Peterborough United. Sementara itu, Chelsea yang sukses mengalahkan Plymouth 2-1 di putaran keempat kini bakal bertandang ke kandang Luton Town. Liverpool mendapat keuntungan karena akan bermain di kandang mereka sendiri. Anfield kalah menghadapi sesama tim Premier League Norwich City. Riyad Mahrez terpilih menjadi man of the match pertandingan babak keempat FA Cup antara Manchester City versus Fulham. Beberapa saat yang lalu, Manchester City menggelar sebuah laga di Etihad Stadium. Mereka menjamu tim Championship Fulham di pertandingan babak keempat FA Cup. Di laga ini Fulham sempat unggul cepat saat laga masih berjalan 4 menit. Namun City berikan respon cepat sehingga mereka berhasil mengalahkan The Cottagers dengan skor 4-1. Riyad Mahrez bisa dikatakan menjadi otak di balik comeback Manchester City atas Fulham ini, sehingga ia menyandang gelar Man of the Match pada laga ini.
Terpilihnya Mahrez sebagai man of the match tidak terlepas dari kontribusi besarnya di laga ini. Ia punya andil di 3 dari 4 gol City di laga ini. Ia adalah sosok yang memberikan umpan kepada Ilkay Gundogan di menit ke-6, sehingga sang gelandang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di babak kedua, ia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Fulham, sehingga City menang 4-1 atas sang lawan. Kemenangan melawan Fulham ini merupakan sebuah catatan yang apik bagi City, karena mereka punya tradisi yang baik di ajang FA Cup. Dalam 7 tahun terakhir, City selalu menembus babak ke-5 FA Cup. Mereka tidak pernah tersingkir di babak ke-4. Meski begitu, City sudah lama tidak menjuari FA Cup. Terakhir kali mereka memenangkan turnamen ini terjadi di tahun 2013 silam. Manchester City kini mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Mereka ditunggu laga sengit di tengah pekan ini. Mereka akan kembali bermain di Etihad Stadium untuk menjamu Brentford. Pep Guardiola diharapkan berkomitmen lebih lama lagi di Manchester City untuk membangun proyek jangka panjang di Citizen. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memasuki 16 bulan terakhir di masa kontraknya yang akan habis pada Juni 2023. Pep Guardiola direkrut Manchester City pada tahun 2016 untuk menggantikan Manuel Pellegrini. Selama menangani Manchester City, Pep Guardiola mampu membuat Manchester City menjadi tim yang perkasa. Sejak ditangani Pep Guardiola, Manchester City sudah meraih 10 trofi, termasuk 3 gelar Liga Inggris. Musim 2021-2022 merupakan musim ke-6 Guardiola bersama The Citizen. Kesuksesan The Manchester City buat para pemain The Citizen ingin Pep Guardiola berkomitmen lebih lama lagi bersama klub Manchester Biru. Hal ini tidak terlepas dari banyak pemain andalan Manchester City yang telah menandatangani kesepakatan kontrak baru berjangka panjang. Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Joao Cancelo, dan Anderson Moraes setidaknya akan bertahan di atas stadium hingga 2025. Terlebih lagi berkat Guardiola, para pemain muda mampu tampil berani menunjukkan performa terbaik untuk dapat menembus tim utama. Phil Foden, 21 tahun, James McTeigh, 19 tahun, dan Liam Delap, 18 tahun, menjadi contoh bintang muda yang kini jadi tumpuan regenerasi sekuat Manchester City. Pep tidak bisa lepas dari ini. Dia telah membangun tim yang bisa terus mendominasi selama bertahun-tahun, ucap sumber terdekat Manchester City, seperti yang dikutip dari Mirror. Dia memiliki semuanya di City, termasuk bekerja untuk orang-orang yang memberinya kebebasan untuk bekerja sesuai keinginannya. Dia tidak pernah harus berkompromi. Intensitas Pep untuk menang adalah sama, tetapi dalam banyak hal, ia tampaknya telah melunak. Dia senang, ujar sumber tersebut menambahkan. Pep Guardiola juga dibebaskan untuk merekrut pemain yang diinginkannya selama menjadi pelatih di Manchester City. Terbaru adalah ia mengamankan jasa Julian Alvarez dari River Plate yang akan bergabung di awal musim 2022-2023. Pep Guardiola yang kini berusia 51 tahun juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain muda yang sedang jadi buruan para klub elit Eropa, Erling Haaland. Namun upaya Guardiola mendatangkan striker berumur 21 tahun asal Norwegia tersebut dinilai sulit karena mendapat saingan dari Real Madrid dan Bayern Munich. Persaingan tersebut akan terjadi pada bursa transfer musim panas 2022.